Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Teguh Bang Unisbank Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, mahasiswa semester 6 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan. Di video kali ini kami akan membahas mengenai pengawasan bank pengkreditan syariah yang tercantum dalam POJK. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Dimas Ilham Azhari, NIM 1905520011. Perkenalkan, nama saya Fahrul Aditya Pradana, NIM 1905520001 dari program S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Teguh Bang Unisbank Semarang. Nama saya Philip Austin Gunawan, saya NIM 1905520027. Saya mahasiswa akuntansi Universitas Teguh Bang Semarang, angkatan tahun 2019. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai ketentuan umum dalam POJK. Yang pertama ada BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat. Yang kedua, Lembaga Penjamin Simpanan. Selanjutnya ada BPRS atau bisa disebut Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Selanjutnya ada direksi. Kemudian ada kewajiban penyediaan modal minimum. Selanjutnya Dewan Komisaris, dan yang terakhir ada cost ratio. Untuk di video kali ini kita akan membahas secara rinci yaitu tentang BPR. Nah, apa sih itu BPR? Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang berbunyi, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan biaya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan dengan badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau PT, perusahaan daerah atau PD, atau koperasi. Selain itu, ada beberapa aspek kelembagaan yang berada di BPR. Yang pertama, ada pendirian BPR. Yang kedua, perizinan pendirian BPR. Yang ketiga, kepemilikan dan perubahan modal. Yang keempat, direksi, dewan komisaris, dan pejabat eksekutif. Yang kelima, ada jaringan kantor. Dan yang terakhir, ada CIU atas permintaan pemegang saham. BPR sendiri memiliki visi dan misi untuk percepatan penguatan BPR atau BPRS secara nasional. Untuk visinya yaitu menjadi BPR atau BPRS di segmen mikro dan kecil yang tangguh, melayani dengan modern, profesional, personal, dan berkelanjutan serta berperan terhadap perekonomian lokal. Untuk misi BPR dan BPRS itu, yang pertama, menciptakan kondisi BPR atau BPRS yang sehat, bertumbuh secara berkualitas, dan berkelanjutan melalui penguatan modal, IT, SDM, dan strategi bisnis. Yang kedua, menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan terkini, serta memberikan layanan prima dan personal. Yang ketiga, menjalankan kegiatan perbankan yang berdasarkan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan prinsip syariah yang menyeluruh bagi BPRS. Dan yang terakhir, meningkatkan akses keuangan terhadap masyarakat lokal dan berkontribusi terhadap perekonomian setempat. Adapun juga analisis SWOT dari BPR atau BPRS sendiri dari kami, yaitu yang pertama strength atau kekuatan. Yang pertama,
dari strength, skop usaha yang lebih kecil dan agil sehingga dapat menggunakan pendekatan secara personal. Yang kedua, suku bunga simpanan yang diminati oleh masyarakat. Yang ketiga, pelayanan produk yang lebih cepat dari bank umum. Yang keempat, memiliki basis nasabah yang loyal. Yang kelima, memiliki kedekatan dengan UMKM. Selanjutnya, analisis weakness atau kelemahan. Untuk yang pertama, keterbatasan permodalan. Selanjutnya, keterbatasan infrastruktur SDM dan IT. Kemudian ada kelemahan tata kelola dan prudensial. Selanjutnya, keterbatasan produk dan layanan. Dan yang terakhir, area pelayanan yang terbatas. Untuk opportunity atau peluang sendiri ada besarnya peluang pasar segmen mikro dan kecil. Selanjutnya, sebaran BPR dan BPRS yang luas di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, munculnya gagasan ekonomi berbasis umat dan halal industri. Untuk analisis yang terakhir yaitu threat atau hambatan. Hambatan dari kami yaitu yang pertama, kebijakan pemerintah terkait produk KUR dan suku bunga single digit yang menambah persaingan bagi BPR dan BPRS. Yang kedua, persaingan dengan bank umum atau LJK lain seperti LKM, vintage, dan koperasi. Yang ketiga, pandemi COVID-19 yang memberikan tekanan terhadap bisnis BPR dan BPRS. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan BPR atau BPRS. Yang pertama, memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan. Yang kedua, menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan. Selanjutnya, melayani kebutuhan modal dengan prosedur pemberian kredit yang mudah dan sederhana. Dan yang terakhir, ikut serta memobilisasi modal. Adapun kegiatan usaha BPR. Yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua, memberikan kredit. Dan yang ketiga, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau bisa disebut SBI. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan usaha yang dilarang oleh BPR. Yang pertama, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam clearing, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan usaha perasuransian, dan melakukan penyertaan modal. Selanjutnya, materi kepemilikan BPR atau BPRS. BPR hanya dapat didirikan oleh warga negara Indonesia. BPR yang berbentuk hukum koperasi, BPR yang berbentuk perseroan terbatas, perubahan kepemilikan BPR, ketentuan mengenai kriteria pemilik BPR mencakup hal-hal sebagai berikut. Sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan BPR dilarang. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai keberadaan PSP dan sumber dana. Yang pertama, setiap BPR wajib memiliki paling sedikit satu pemegang saham dengan presentasi kepemilikan saham paling sedikit 25% sesuai dengan POJK PKK. Yang kedua, sumber dana untuk kepemilikan BPR dilarang berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank atau pihak lain, kecuali sumber dana tersebut berasal dari APBD atau berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang atau pendanaan terorisme maupun proliferasi senjata pemusnahan massal. Selanjutnya, pemilik berbadan hukum. Yang pertama, pemilik BPR berbadan hukum harus dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan memiliki anggaran dasar yang mengatur mengenai kepengurusan, permodalan, atau pendanaan, serta maksud dan tujuan pendirian badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, BPR wajib menyampaikan kepada OJK laporan keuangan tahunan badan hukum pemilik paling lambat akhir bulan Juni setelah tahun posisi laporan. Yang ketiga, persyaratan pemilik BPR. Pemilik BPR harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: berakhlak dan bermoral baik, berkomitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, berkomitmen terhadap pengembangan BPR yang sehat, berkemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis BPR, tidak termasuk dalam DTL, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Berkomitmen untuk tidak melakukan atau mengulang perbuatan atau tindakan sesuai dengan POJK PKPU. Tidak memiliki kredit macet atau pembiayaan macet. Tidak menjadi pengendali, anggota direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit macet atau pembiayaan macet. Tidak pernah dinyatakan pilot atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pilot berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan. Dalam hal OJK mendapatkan informasi bahwa pemegang saham tidak memenuhi persyaratan dalam huruf A, huruf E, huruf I, atau terkait sumber dana, pemegang saham wajib mengalihkan seluruh kepemilikan saham dalam batas waktu paling lambat 1 tahun sejak tanggal keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang menetapkan pemegang saham tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai pemegang saham BPR. Pemegang saham BPR yang ditetapkan berdasarkan keputusan OJK tidak memenuhi persyaratan angka 1, maka tidak diakui kepemilikan sahamnya dan tidak diperhitungkan hak suaranya dalam quorum RUPS sejak tanggal keputusan OJK. Yang selanjutnya, kelebihan BPR atau BPRS. Yang pertama, bunga tabungan telah tinggi dan biaya administrasi lebih rendah, saldo minimum rendah, dan setoran selanjutnya kecil. Tabungan BPR dapat dijadikan sebagai tabungan dijamin oleh LPS. Strategi penguatan bagi BPRS dan BPR. Yang pertama, penguatan kelembagaan, penguatan tata kelola dan prudensial, penguatan infrastruktur, penguatan daya saing, dan penguatan penerapan prinsip syariah bagi BPRS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai kelemahan Bank Pengkreditan Rakyat. Yang pertama, Bank Pengkreditan Rakyat sulit mengejar persaingan industri perbankan dengan perbankan lainnya. Yang kedua, Bank Pengkreditan Rakyat terbatas pada kredit mikro. Yang ketiga, Bank Pengkreditan Rakyat memiliki fasilitas terbatas pada tingkatan level. Yang keempat, Bank Pengkreditan Rakyat belum bisa transfer antar bank. Yang kelima, Bank Pengkreditan Rakyat memiliki dana terbatas. Selain kelima kelemahan tadi, Bank Pengkreditan Rakyat memiliki kelemahan yang lain, yaitu Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR dilarang menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk simpanan giro. Yang selanjutnya, Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR dilarang melakukan kegiatan jual beli valuta asing. Yang terakhir, Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR dilarang melakukan kegiatan dalam bidang perasurasian.
Perizinan pendirian Bank Pengkreditan Rakyat. Perizinan pendirian Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan yang pertama permohonan oleh calon pemegang saham pengendali atau PSP. Yang kedua, perubahan izin usaha BUK menjadi Bank Pengkreditan Rakyat. Yang ketiga, perubahan izin usaha lembaga keuangan mikro menjadi Bank Pengkreditan Rakyat. Dalam perizinan pendirian Bank Pengkreditan Rakyat, harus memiliki anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memuat pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali atau PSP. Yang kedua, perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan perubahan pemegang saham pengendali atau PSP dan pengangkatan anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris. Modal yang disetor dalam pendirian Bank Pengkreditan Rakyat didasarkan oleh calon pemegang saham pengendali, ditetapkan paling sedikit pada zona 1 yang meliputi provinsi di Pulau Jawa dan Bali sebesar 100 miliar rupiah. Di zona 2 meliputi provinsi Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Nusa Tenggara Barat sebesar 50 miliar rupiah. Dan zona 3 meliputi Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 25 miliar rupiah. Penyesuaian jangka waktu pemberian persetujuan prinsip menjadi selama 30 hari kerja dan pemberian izin usaha selama 20 hari kerja. Penyesuaian penempatan modal disetor pendirian calon pemegang saham pengendali atau PSP menjadi dilakukan secara penuh atau 100% pada saat pengajuan persetujuan prinsip. Penambahan penilaian terhadap kinerja keuangan dan pemenuhan ketentuan LJK lain yang dimiliki calon pemegang saham pengendali atau PSP. Pendefinisian ulang terkait Bank Pengkreditan Rakyat yang tidak dilakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu kerja setelah memperoleh izin dari OJK. Bentuk Badan Hukum Bank Pengkreditan Rakyat. Bentuk Badan Hukum Bank Pengkreditan Rakyat terdiri dari perusahaan perseroan daerah, yang kedua perusahaan umum daerah, yang ketiga koperasi, yang keempat perseroan terbatas. Perusahaan perseroan daerah yang biasa disebut perseroda yaitu BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Perusahaan umum daerah yaitu BUMD yang seluruh sahamnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi kepada daerah yang lain. Koperasi yaitu badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip koperasi untuk menyejahterakan masyarakat daerah ataupun anggotanya. Yang terakhir perseroan terbatas atau PT yaitu badan usaha yang memiliki badan hukum dan modalnya berbentuk saham. Perkembangan Bank Pengkreditan Rakyat. Bank Pengkreditan Rakyat merupakan bank yang fungsinya adalah memberi bantuan kredit kepada masyarakat. Bank Pengkreditan Rakyat saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Hal ini dikarenakan sulitnya memenangkan persaingan antar bank. Ditambah lagi masyarakat sekarang ini lebih suka menyukai produk-produk konsumtif, sehingga tidak memerlukan lagi kredit di Bank Pengkreditan Rakyat. Perkembangan Bank Pengkreditan Rakyat sekarang ini yaitu sangat memprihatinkan. Bahkan banyak sekali bank pengkreditan rakyat yang kolab atau yang biasa disebut bangkrut dikarenakan kalah bersaing. Pengaruh bagi perekonomian secara umum tidak ada karena
Masih banyak lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, yang menawarkan kredit dengan produk serupa yang dimiliki oleh Bank Pengkreditan Rakyat sebelumnya. Status pengawasan Bank Pengkreditan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan membagi status pengawasan terhadap Bank Pengkreditan Rakyat menjadi 3. Yang pertama, ada pengawasan normal. Yang kedua, pengawasan intensif. Yang ketiga, pengawasan khusus. Bank Pengkreditan Rakyat dalam pengawasan normal. Yang pertama, direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham, pengendali dari Bank Pengkreditan Rakyat dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, tata cara penyampaian rencana tindak yang akan dilaksanakan oleh Bank Pengkreditan Rakyat yang termuat dalam rencana tindak wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan Bank Pengkreditan Rakyat atau sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Pengkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. Bank Pengkreditan Rakyat dalam pengawasan intensif terbagi menjadi 6. Yang pertama, kriteria Bank Pengkreditan Rakyat dalam pengawasan intensif. Yang kedua, jangka waktu pengawasan. Yang ketiga, tindakan pengawasan yang harus dilakukan oleh Bank Pengkreditan Rakyat. Yang keempat, pengawasan intensif karena permasalahan permodalan. Yang kelima, penyampaian laporan realisasi rencana tindak. Yang keenam, kriteria penetapan Bank Pengkreditan Rakyat keluar dari pengawasan intensif. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank Pengkreditan Rakyat dalam pengawasan intensif karena dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha mereka. Dalam periode 2019, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank Pengkreditan Rakyat dalam pengawasan intensif memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM dari 8% namun sama dengan atau lebih dari 4%. CR rata-rata selama 6 bulan terakhir kurang dari 4% namun sama dengan atau lebih dari 3%, dan atau tingkat kesehatan predikat kurang sehat selama 3 periode penilaian berturut-turut atau tidak sehat bagi Bank Pengkreditan Rakyat. Peringkat komposit 4 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau peringkat 5 komposit bagi Bank Pengkreditan Rakyat. Sejak tahun 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank Pengkreditan Rakyat dalam pengawasan intensif dalam hal memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM kurang dari 12% namun sama dengan atau lebih dari 8%. Yang kedua, CR rata-rata 6 bulan terakhir kurang dari 5% namun sama atau lebih dari 4%. Tingkat kesehatan Bank Pengkreditan Rakyat dengan peringkat komposit 4 selama 3 periode penilaian berturut-turut atau peringkat komposit 5. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank Pengkreditan Rakyat dalam pengawasan intensif untuk jangka waktu paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan dikeluarkan. Otoritas Jasa Keuangan berwenang memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif sebanyak 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif dapat diberikan dalam hal Bank Pengkreditan Rakyat harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, rasio KPMM dan CR rata-rata selama 6 bulan terakhir menunjukkan perbaikan berdasarkan realisasi rencana tindak yang telah disampaikan. Tingkat kesehatan Bank Pengkreditan Rakyat masih belum atau telah memenuhi kriteria pengawasan. Perpanjangan waktu Bank Pengkreditan Rakyat dalam pengawasan intensif dapat disertai dengan peningkatan tindakan pengawasan. Bank Pengkreditan Rakyat dalam pengawasan intensif wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu yang pertama, memperkuat modal Bank Pengkreditan Rakyat termasuk melalui setoran modal.
Yang kedua, mengganti anggota direksi dan atau anggota Dewan Komisaris Bank Pengkreditan Rakyat. Yang ketiga, menghapus bukukan kredit atau pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank Pengkreditan Rakyat dengan modal Bank Pengkreditan Rakyat tersebut. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan Bank Pengkreditan Rakyat lainnya. Menjual Bank Pengkreditan Rakyat kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank Pengkreditan Rakyat atau Bank Pengkreditan Rakyat yang lain. Menjual sebagian atau seluruh harta dan kewajiban Bank Pengkreditan Rakyat kepada bank atau pihak lain. Membatasi pembayaran remunerisasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank Pengkreditan Rakyat atau imbalan kepada pihak terkait. Yang selanjutnya, tidak melakukan penambahan jaringan kantor. Yang selanjutnya, menghentikan kegiatan usaha tertentu dalam waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang terakhir, tindakan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank Pengkreditan Rakyat dalam pengawasan intensif wajib menyampaikan yang pertama, rencana tindak sesuai dengan permasalahan Bank Pengkreditan Rakyat tersebut. Laporan terrealisasi, rencana tindak dan daftar pihak terkait secara lengkap. Rencana perbaikan modal Bank Pengkreditan Rakyat harus mencerminkan kemampuan Bank Pengkreditan Rakyat untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu 1 tahun. Tata cara penambahan modal disetor dalam rangka perbaikan permodalan sebagaimana yang sudah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, bagi Bank Pengkreditan Rakyat, mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Pengkreditan Rakyat, mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum Bank Pengkreditan Rakyat. Dan bagi BPRS, mengacu pada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPRS dan peraturan atas Otoritas Jasa Keuangan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS. Bank Pengkreditan Rakyat wajib menyampaikan laporan realisasi rencana tindak sebagai pelaksanaan perbaikan permodalan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap akhir bulan, paling lambat 7 hari kerja laporan bulan berikutnya. Laporan realisasi sebagaimana yang telah disebutkan tadi, paling sedikit A. Permasalahan Bank Pengkreditan Rakyat, B. Tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh BPR atau BPRS dan waktu pelaksanaan perbaikan. Dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan dikeluarkan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank Pengkreditan Rakyat keluar dari pengawasan intensif setelah memenuhi kriteria. Yang pertama, rasio KPMM paling sedikit 8%, CR rata-rata 6 bulan terakhir paling sedikit 4%, dan tingkat kesehatan dengan predikat sehat atau cukup sehat bagi Bank Pengkreditan Rakyat, tingkat kesehatan dengan peringkat komposit 1, 2, atau 3 bagi BPRS. Sejak tanggal 1 Januari, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Bank Pengkreditan Rakyat keluar dari pengawasan intensif dalam hal yang memenuhi kriteria rasio KPMM paling sedikit 12%, CR rata-rata 6 bulan terakhir paling sedikit 5%, dan tingkat kesehatan BPR dengan peringkat 1 komposit, 2, atau 3 komposit. Berikut saya akan meneruskan presentasi mengenai BPR dan BPRS. Saya akan membahas mengenai BPR dan BPRS dan menurut salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
nomor 19 garis miring POJK tahun 2017 mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPR dan BPRS dalam pengawasan khusus berikut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kriteria penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus. Yang kedua, jangka waktu pengawasan khusus. Yang ketiga, kewajiban penambahan modal. Dan yang keempat, kriteria penetapan keluar dari pengawasan khusus. 4 hal ini dibahas juga di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu bab yang ketiga, pasal yang ke-17. Di situ dituliskan ayat yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus dalam hal Bank Perkreditan Rakyat atau BPR atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Di ayat yang kedua tertulis, penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dapat dilakukan tanpa didahului dengan penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai BPR dan BPRS yang tidak dapat disehatkan dan diserahkan kepada lembaga penjamin simpanan. Ada 4 hal. Yang pertama, masih berada dalam jangka waktu pengawasan khusus. Yang kedua, kriteria penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus. Yang ketiga, adanya penilaian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang keempat, OJK dapat mencabut izin usaha Bank Perkreditan Rakyat atau BPR atau BPRS, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang bersangkutan setelah menerima pemberitahuan dari LPS atau Lembaga Penjamin Syariah. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengumuman OJK. Yang pertama, itu kriteria penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus. Yang kedua, kriteria penetapan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan khusus. Yang ketiga, kriteria BPR atau BPRS yang dilarang melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Yang keempat, kriteria BPR atau BPRS yang diperbolehkan melakukan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Yang kelima, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha BPR atau BPRS. Nah, di dalam pasal 18 ayat yang ketiga, di situ dituliskan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus apabila jangka waktu pengawasan intensif atau perpanjangan jangka waktu pengawasan intensif terlampaui dan tidak memenuhi kriteria untuk dikeluarkan dari pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf A dan huruf B.
atau pasal 13 ayat 2 huruf A dan huruf B. Di dalam pasal 19 juga dituliskan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan BPRS atau Badan Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 untuk jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. Dan di pasal yang 20 diberitahukan Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan secara tertulis kepada BPR dan BPRS mengenai penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud di dalam pasal 17, disertai dengan alasan penetapan dan tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh BPR atau BPRS. Nah, di dalam periode sejak peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, pengawasan khusus wajib melakukan penambahan modal untuk memenuhi rasio KPPM paling sedikit 8%. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaporan OJK. Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah wajib melaporkan laporan neraca. Itu yang pertama. Yang kedua, laporan yang dimaksud disampaikan pada hari kerja pertama di minggu berikutnya. Dan yang ketiga, penyampaian laporan paling lambat sehari 1 hari kerja sejak pengawasan khusus. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai sanksi. Ada 4 macam sanksi atau 4 tahapan sanksi yang akan diberikan jika pelaporan tidak melakukan pelaporan OJK. Yang pertama adalah teguran tertulis. Jadi teguran tertulis itu berupa surat yang disampaikan apabila terjadi pelanggaran. Yang pertama, yang kedua, penurunan tingkat kesehatan. Jadi suatu BPR atau BPRS apabila dia melanggar atau melawan daripada peraturan, maka akan diberi sanksi juga diturunkan tingkat kesehatan usahanya. Yang ketiga adalah bentuk penghentian sementara kegiatan usaha. Jadi untuk sanksi yang ketiga ini adalah jenis pelanggaran yang cukup berat, di mana sanksi yang diberikan adalah penghentian sementara atau skorsing untuk kegiatan usahanya. Yang keempat adalah pengguguran dalam uji kemampuan dan kepatutan. Nah, BPR di dalam pasal 24 itu disampaikan bahwa BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus itu wajib, yang pertama, wajib menyampaikan rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPRS paling lambat 5 hari sejak kerja BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus yang ditandatangani oleh direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham pengendali BPR atau BPRS. Yang kedua, merealisasikan rencana tindak sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A tadi, yang pertama. Yang ketiga, menyampaikan laporan realisasi setiap pelaksanaan dan atau tingkat pencapaian rencana tindak paling lambat 5 hari kerja sejak pelaksanaan dan atau penyampaian rencana tindak. Yang keempat, melakukan penyesuaian rencana tindak yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf A atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
Yang kelima, menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap selambat-lambatnya atau paling lambat 5 hari kerja sejak BPR atau BPRS ditetapkan dalam pengawasan khusus. Yang keenam, BPR atau BPRS itu wajib melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan, yaitu yang pertama adalah laporan keuangan terkini, yang kedua adalah rincian aset produktif yang dikelompokkan berdasarkan kualitasnya, dan yang ketiga adalah informasi dan dokumen terkini mengenai yang pertama daftar simpanan nasabah, yang kedua daftar rincian tagihan dan kewajiban BPR atau BPRS kepada pihak-pihak terkait, dan yang terakhir melakukan tindakan lain sesuai dengan perintah otoritas jasa keuangan. Nah, di pasal ke-28 juga dituliskan bahwa BPR atau BPRS yang ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 2 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat yang pertama, dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Di pasal kedua tertulis juga larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana sebagaimana yang dimaksud pada ayat pertama berlaku sejak ditetapkan dalam pengawasan khusus untuk jangka waktu paling lama 2 bulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat yang pertama sampai dengan BPR atau BPRS dikeluarkan dari pengawasan khusus. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ketentuan peralihan. Jangka waktu penetapan BPR, Bank Perkreditan Rakyat, atau BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, tidak dapat diperpanjang. Itu ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua adalah tetap berlakunya larangan penghimpunan dana dan penyaluran dana terhadap Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang kedua, yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ditetapkan dalam pengawasan khusus. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut penanganan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam status pengawasan khusus. Ya, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai ketentuan penutup. Ketentuan penutup ini ada dua. Yang pertama adalah tindak lanjut penanganan terhadap Bank Perkreditan Rakyat dalam status pengawasan khusus dinyatakan tidak berlaku sejak peraturan otoritas jasa keuangan ini diterbitkan. Ketentuan penutup yang kedua adalah tindak lanjut penanganan terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam status pengawasan khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk adik-adik yang baru saja lulus SMA, saya mengajak kita untuk bergabung di Universitas Tikuh Bank Semarang, karena Universitas Tikuh Bank Semarang ini sudah berbasis teknologi dan setiap pembelajarannya menggunakan teknologi yang sudah modern. Jadi Universitas Tikuh Bank ini adalah
universitas dengan mata-mata kuliah atau fakultas-fakultas yang bagus-bagus seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada sedikit motivasi untuk teman-teman yang melihat atau menonton video ini. Pendidikan memang tidak menjamin untuk sukses, akan tetapi tanpa pendidikan, kehidupan dan masa depan teman-teman akan sulit. Karena itulah, tuntutlah ilmu selagi teman-teman masih ada di dunia ini. Demikian penjelasan dari kami mengenai pengawasan bank sesuai aturan POJK. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.